Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kunita Azhara dengan NIM 22153. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul yaitu Implementasi Pendidikan Berkualitas PAUD. Itu meningkatkan kompetensi anak usia dini untuk mendukung pencapaian SDGs 4. Latar belakang yaitu pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas adalah kebutuhan utama menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang pesat. PAUD sebagai pondasi. Anak usia dini berada pada masa golden age, stimulasi yang tepat di masa ini sangat menentukan perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik mereka. Pendidikan berkualitas juga fokus pada pembentukan karakter, kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi anak. Masih terdapat keterbatasan sarana atau prasarana, kualitas pendidik yang belum merata, serta rendahnya keterlibatan orang tua. Pertanyaan mendasarnya itu konsep pendidikan. Bagaimana konsep pendidikan berkualitas dilihat dalam perspektif tujuan SDGs 4? Urgensi PAUD, mengapa pendidikan usia dini ini sangat krusial dalam mendukung pencapaian SDGs 4? Bagaimana peran krusial guru, orang tua, dan lingkungan dalam ekosistem pendidikan? Terakhir itu apa saja tantangan di lapangan serta strategi peningkatan mutu pendidikan usia dini? Selanjutnya itu tujuan penulisan, aspek konseptual, menganalisis secara mendalam konsep pendidikan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam tujuan SDGs 4. Menjelaskan urgensi dan pentingnya investasi pada pendidikan anak usia dini untuk mencapai dampak jangka panjang. Aspek praktik dan strategis itu mengkaji peran aktif guru, orang tua, dan lingkungan sekitar dalam menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas. Yang kedua ada mengidentifikasi berbagai tantangan nyata di lapangan serta merumuskan strategi peningkatannya. Adapun konsepnya yaitu pendidikan berkualitas yaitu mencakup akses yang merata, proses belajar efektif, lingkungan yang aman dan hasil yang relevan. Yang kedua ada fondasi perkembangan yaitu anak usia dini membutuhkan pengalaman konkret atau piaget dan interaksi sosial yang tepat Vygotsky untuk memahami lingkungan. Dampak jangka panjang yaitu investasi awal pada PAUD, NISEP atau sangat terbukti meningkatkan kesiapan belajar dalam peluang sukses di jenjang selanjutnya. Peran ekosistem pendidikan yaitu kalau peran orang guru ini aktor utama penentu hasil belajar, guru harus merancang pembelajaran kreativitas berpusat pada anak dan asesmen autentik. Yang kedua yaitu ada peran orang tua, yaitu lingkungan pendidikan pertama, keterlibatan orang tua terbukti meningkatkan motivasi dan sosial emosional anak. Yang ketiga ada peran lingkungan, yang dimana perkembangan anak dipengaruhi oleh ekosistemnya, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Ada inovasi pembelajaran yaitu pembelajaran ditekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi sejak dini. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dan belajar melalui bermain secara signifikan meningkatkan antusias anak. Pemanfaatan yaitu pengintegrasian media dan teknologi edukatif yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Prinsip inklusivitas yaitu inovasi harus didesain untuk menjangkau semua anak tanpa terkecuali. Memastikan kesempatan belajar yang setara dan tanpa diskriminasi. Tantangan dan strategi yaitu tantangan utamanya itu hambatan di lapangan dalam mewujudkan PAUD berkualitas, kesenjangan akses dan keterbatasan fasilitas mendukung. Rendahnya tingkat literasi digital di beberapa wilayah, kualitas dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Strategi solutif yaitu langkah-langkahnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana PAUD yang ramah anak. Yang terakhir itu sinergi kuat antara sekolah, orang tua, dan kebijakan pemerintah. Kunci pencapaiannya yaitu pendidikan usia dini memiliki peran yang sangat strategis sebagai fondasi pencapaian SDGs 4. Keberhasilannya dipengaruhi secara kolektif oleh kompetensi guru, keterlibatan aktif orang tua, lingkungan kondisi, inovasi, dan kebijakan. Kolaborasi sinergis
Antar elemen ini akan mampu mewujudkan pendidikan berkualitas untuk membentuk generasi kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Saran dan rekomendasinya itu meningkatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas, sarana prasarana, dan tenaga pendidik hingga daerah terpencil. Terus mengembangkan kompetensi profesional dan menciptakan inovasi pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Berpartisipasi secara aktif dalam mendukung proses pendidikan anak dan memberikan stimulasi yang tepat di rumah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.